Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Safitri dengan stambuk A1J1181061. Saya dari kelompok 2. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi yang merupakan persyaratan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi. Menurut Devanti dan Jumbro tahun 2015 halaman 130, sistem peredaran darah manusia merupakan suatu proses biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia yang berperan untuk mengedarkan zat atau sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat sisa alat ekskresi atau pengeluaran. Pada dasarnya, sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah dan alat penggerak darah manusia. Kemudian menurut Adrianto 2011 halaman 1, darah berperan dalam homeostatis atau keseimbangan yang berfungsi sebagai medium untuk membawa berbagai bahan ke dalam dari sel menyangga perubahan pH, mengangkut kelebihan panas ke permukaan tubuh untuk dikeluarkan, berperan penting dalam sistem perubahan tubuh dan memperkecil kehilangan darah apabila terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Berat darah rata-rata pada manusia adalah 8% dari berat tubuhnya. Pada laki-laki sekitar 5,5 liter, sedangkan pada perempuan adalah 5 liter. Ini yang dikarenakan berat tubuh laki-laki lebih berat dari wanita. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu arteri. Arteri adalah membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri ini adalah darah yang mengandung oksigen tinggi, sehingga disebut juga sebagai darah tinggi. Arteri ini bercabang-cabang membentuk cabang lebih kecil yang disebut dengan arteriola. Arteriola ini membentuk cabang-cabang lebih kecil yang disebut dengan kapiler. Arteri mempunyai dinding tebal dan kuat, tetapi mempunyai sifat yang elastik. Memiliki 3 lapisan, yaitu tunika intima atau lapisan dalam sel yang merupakan lapisan tipis, permukaan halus dan berhubungan langsung dengan darah yang mengalir. Kemudian yang kedua, tunika media atau lapisan tengah, merupakan bagian terbesar dari dinding pembuluh darah di aorta dan arteri besar lainnya, tersusun atas serabut jaringan elastik dan jaringan ikat yang memberikan kekuatan pada pembuluh darah untuk berkonstruksi dan dilatasi untuk mengakomodasi darah yang diinjeksikan dari jantung atau volume sekuncup dan menjaga aliran darah agar tetap dalam teratur. Yang kedua yaitu tunika media atau lapisan tengah, merupakan bagian terbesar dari dinding pembuluh darah di aorta dan arteri besar lainnya, tersusun atas serabut jaringan elastis dan jaringan ikat yang memberikan kekuatan pada pembuluh darah untuk berkontraksi dan dilatasi untuk mengakomodasi darah yang diinjeksi dari jantung atau volume sekuncup dan menjaga aliran darah agar tetap dan teratur. Kemudian tunika adventitia atau lapisan luar jaringan ikat, merupakan lapisan jaringan ikat yang mengikat pembuluh darah dari jaringan sekitarnya. Kandungan jaringannya yaitu elastis pada arteri yang kecil dan arteriola lebih sedikit, dan lapisan media pada pembuluh darah ini tersusun terutama oleh otot polos. Karena banyaknya otot polos, maka dinding arteri relatif tebal, terhitung sekitar 25% total dari diameter dinding, merupakan 67% total dari arteriola. Selanjutnya yaitu pembuluh darah vena, berfungsi membawa darah dari kapiler kembali ke jantung dan paru-paru. Vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida sehingga disebut juga sebagai darah kotor. Vena terdiri dari beberapa lapisan, yaitu tunika intima yang terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel pipis selapis dan selapis subendotelium yang berisi jaringan ikat tipis langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Kemudian tunika adventitia adalah lapisan paling tebal pada vena. Lapisan ini juga merupakan lapisan yang berkembang jaringan ikat longgar dengan serat kolagen yang membentuk berkas-berkas longitudinal. Sel fibrosa tampak di antaranya. Sel-sel otot polos juga sering tampak pula.
Vasa-vasorium adalah pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolisme balik ke sel-sel tunika adventitia, tunika intima, dan tunika media. Kapiler merupakan penghubung arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, absorpsi sekret kelenjar, dan memungkinkan pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastis tipis disertai sel perivaskuler atau perisit. Perisit ini terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Itulah penjelasan materi dari saya tentang sistem transport. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.